Hai, selamat sore. Sekarang kami ada di Pegadaian HR Hakim cabang Medan. Nah, di sini kami akan mewawancarai mengenai analisis SWOT terkait kebijakan efisiensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junesi Tanggang. Saya Tania Friska. Saya Nova Agnes. Saya Lamria Tambolus Tumeang. Saya Teresia Uta Barat. Saya Jessica Elizabeth Tambunan. Baik, silakan saksikan video kami berikut untuk mengetahui apa isi wawancaranya. Apa saja kekuatan internal Pegadaian cabang Medan di HR Hakim ini yang membantu dalam menghadapi kebijakan efisiensi terbaru? Kalau kekuatan internal dari Pegadaian itu, kita memiliki karyawan internal yang memiliki potensi masing-masing atau memiliki kelebihan masing-masing. Jadi di suatu sub produk atau suatu sub pekerjaan, karyawan CPS Hakim itu membidangi satu-satu sub pekerjaan masing-masing. Jadi kita memiliki potensi sumber daya manusia yang memang sudah kita siapkan untuk bersaing dalam menghadapi tantangan yang ada di pasar. Jadi kita itu sudah menyiapkan sumber daya manusia karyawan kita dengan membekali pemahaman serta pengetahuan yang luas tentang product knowledge ataupun kata kerja kita. Jadi kekuatan dari internal Pegadaian ini tertuju dari unggul dalam SDM dalam bidang. Selanjutnya pertanyaan kedua, Pak, apakah ada sumber daya atau sistem kerja yang sudah dimiliki cabang ini yang mempermudah melaksanakan efisiensi? Kalau sumber daya alam yang kita sumber daya manusia yang kita persiapkan itu, kita memberikan pelatihan atau diklat tentang wawasan untuk mempermudah karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Jadi setiap karyawan yang ada di CPS HR Hakim kita bersama dengan ilmu pengetahuan melalui diklat, literasi ataupun melalui pengetahuan product knowledge yang kita briefing setiap harinya. Jadi untuk sumber daya atau sistem kerja yang sudah dimiliki cabang Pegadaian ini memang sangat mempengaruhi pelaksanaan efisiensi. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memang benar qualified untuk melaksanakan subjek-subjek tugas masing-masing. Jadi pekerjaan satu tidak membebani kepada karyawan lain. Jadi yang kita tekankan kepada setiap karyawan yang ada untuk menghadapi tantangan-tantangan kita harus paham benar job desk-nya masing-masing. Jadi setelah mereka tahu benar apa job desk-nya masing-masing, maka pekerjaan sehari-hari berjalan dengan lancar dan efisien dan tidak lari dari job desk-nya. Apa saja sih tantangan dari kelemahan internal yang dirasakan pada saat ini dalam menerapkan kebijakan efisiensi? Kalau tantangan atau kelemahan internal yang dirasakan saat memulai menerapkan kebijakan efisiensi, salah satunya ketidakcakapan personal dari karyawan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Jadi kita perusahaan menuntut profesionalisme setiap individu dalam melaksanakan tugas, tetapi beberapa karyawan tidak bisa sesuai yang diharapkan dari manajemen. Jadi manajemen ada menetapkan standar-standar pekerjaan masing-masing individu. Jadi bagi kita, khusus karyawan yang tidak bisa mengikuti ruang kerja ataupun tidak bisa mengikuti tuntutan dari manajemen, kita akan mengadakan evaluasi. Itu merupakan tantangan atau kelemahan kita. Jadi tuntutan kerja yang kita bebankan kepada personal masing-masing, kadang setiap personalnya tidak bisa mengikuti kemauan dari manajemen. Jadi ada sebagian karyawan yang berusaha, ada sebagian juga yang survive yang bahkan sukses sampai dengan tujuan ataupun tujuan dari usaha. Kita tadi mengatakan ada evaluasi. Tapi evaluasi itu apakah termasuk pelatihan, Pak? Ya, jadi setiap karyawan yang ada di Pegadaian itu kita berikan pelatihan diklat ataupun tentang job desk yang akan dilakukannya dan tentang tata kerja ataupun tentang prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jadi setelah pemberian pembekalan pembelajaran yang kita berikan kepada karyawan, ternyata karyawan tidak dapat mengikuti ataupun tidak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, maka kita lakukan evaluasi. Setelah evaluasi, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan terhadap personal masing-masing karyawan, maka kita lakukan tindakan seperti misalnya pemberhentian. Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, peluang apa yang bisa kita dapatkan Pegadaian Hakim khususnya ke depannya?
Jadi untuk peluang yang bisa dimanfaatkan dengan adanya kebijakan efisiensi ini, salah satunya kita menghemat biaya operasional secara efisien dan tepat waktu. Jadi apabila personal ataupun karyawan, setiap karyawan yang kita bekali dengan ilmu pengetahuan dari diklat ataupun seminar ataupun workshop sebelumnya, apabila mereka menerapkan sesuai dengan prosedur ataupun ketentuan yang telah ditetapkan dari standar usaha, maka kebijakan efisiensi ini merupakan peluang yang sangat besar untuk mencapai suatu goals atau tujuan yang diharapkan dari perusahaan khususnya. Jadi dengan adanya kebijakan efisiensi ini, kami melihat banyak peluang-peluang ataupun banyak misalnya seperti pegawai yang telah melampaui batas target akan kita berikan seperti coworking maupun juga seperti karir dan banyak lagi reward yang kita berikan kepada karyawan-karyawan kita. Jadi dengan adanya kebijakan efisiensi ini memang kita banyak sekali melihat peluang potensi-potensi yang ada di karyawan internal sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mereka berkembang ataupun menghadapi tantangan ataupun tuntutan pekerjaan dari perusahaan. Terus Pak, apakah efisiensi ini membuka kesempatan untuk pengembangan inovasi layanan atau pengembangan kebijakan efisiensi ini memang sangat membuka kesempatan besar bagi inovasi layanan digitalisasi, khususnya pegadaian. Jadi kita membuka inovasi dari karyawan-karyawan itu dengan adanya program PIA, Pegadaian Innovation Award. Jadi pegadaian itu membuka peluang kepada setiap karyawan yang memiliki inovasi baik dalam lini produk ataupun digitalisasi untuk mengapresiasikan ataupun menginterpretasikan semua inovasi yang ada di pikiran ataupun di imajinasi dari karyawan boleh langsung diaplikasikan dalam bentuk inovasi award. Jadi kita ada buat makalah seperti project-project ataupun seperti pembangunan sistem-sistem baru yang merupakan inovasi dari karyawan internal kita. Jadi tidak menutup kemungkinan inovasi dari digitalisasi itu terus berkembang, khususnya di pegadaian. Jadi dengan adanya inovasi dari karyawan tersebut membuka kesempatan ataupun percepatan pertumbuhan bisnis yang ada di pegadaian khususnya. Jadi inovasi ataupun layanan penguatan digitalisasi ini sangat kita terapkan di pegadaian. Dengan adanya inovasi secara berkala, maka proses bisnis yang kita jalani itu akan tercapai sesuai dengan goals yang kita tentukan. Kalau ancaman eksternal yang kita khawatirkan itu salah satunya seperti kompetitor. Nah, kalau untuk sumber daya kita tidak pernah takut karena kita sudah menyiapkan masing-masing karyawan itu dengan kekuatannya sendiri, dengan potensinya sendiri, dengan profesinya sendiri. Jadi ada sub-sub pekerjaan yang harus dibidangi setiap karyawan. Kalau ancaman dari eksternal itu seperti kompetitor kita banyak yang pegadaian swasta yang mulai merecover gadaian-gadaian kecil dari pegadaian seperti misalnya gadai-gadai elektronik yang mulai di take over dari pegadaian swasta. Jadi ancaman dari eksternal itu salah satunya kompetitor-kompetitor yang ada di sekeliling kita seperti gadai-gadai swasta ataupun istilahnya ijon atau rentenir. Kemudian ada juga seperti sekarang ini perbankan juga sudah menyalurkan gadai-gadai. Jadi kita harus mengencangkan kembali strategi-strategi bisnis apa yang harus kita bangun untuk menghadapi kompetitor-kompetitor kita yang ada di sekitar wilayah kerja kita. Jadi baik dari segi pelayanan, kemudian baik dari segi kualitas produk yang kita tawarkan, kemudian dari kualitas digitalisasi yang kita tawarkan kepada nasabah. Jadi dengan adanya kekuatan itu kita akan menghadapi ancaman-ancaman bisnis dari luar dengan gampang. Jadi kita tidak takut dengan adanya kompetitor tersebut. Nah, jadi kita harus menguatkan kembali kekuatan serta potensi yang ada di individual serta yang ada di dalam badan pegadaian tersebut. Jadi untuk ancaman dari eksternal yang kita khawatirkan dalam kebijakan efisiensi ini adalah salah satunya kompetitor bisnis yang ada di sekitar. Bagaimana tanggapan dari pegawai maupun nasabah terhadap penerapan kebijakan efisiensi? Kita sebagai pelayanan jasa kepada pelanggan atau konsumen tentu banyak komplain ataupun komentar baik positif ataupun negatif dari pelayanan kita. Jadi daripada itu kita memberikan untuk setiap konsumen ada namanya aduan pelayanan ataupun aduan layanan dari pegadaian. Jadi apabila nasabah merasa tidak puas dalam pelayanan nasabah, maka nasabah tersebut bisa menghubungi layanan kepuasan pelanggan kita melalui WhatsApp ataupun telepon. Jadi setiap nasabah yang berkunjung ke tempat kita juga menawarkan bagaimana tentang pelayanan dari anggota yang ada di hotline, apakah masalah ataupun bagaimana pelayanan yang diberikan kepada nasabah tersebut, apakah dia merasa puas ataupun segala urusannya telah terselesaikan. Jadi ada juga kita membuat kotak saran
kepada nasabah, mereka juga bisa menuliskan dalam bentuk angket. Jadi apabila nasabah merasa pelayanan kurang prima, jadi kita mereview kembali bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen. Jadi setiap pulang kantor kita selalu review bagaimana pelayanan. Jadi dari mulai angka-angka tersebut yang akan kita bahas. Jadi untuk kedepannya kita tahu memperbaiki bagaimana pelayanan kita dalam menghadapi nasabah-nasabah tersebut. Kalau harapan kami dari kebijakan efisiensi ini agar mendukung pertumbuhan dan stabilitas pegadaian ke depannya, kami harapkan dari kebijakan efisiensi ini dapat diterapkan di individual ataupun di manajemen dari pegadaian. Jadi dengan adanya kebijakan efisiensi ini dapat menuju target-target yang telah kita tetapkan oleh manajemen. Kemudian kalau untuk pertumbuhannya kita harapkan dapat bertumbuh setiap bulannya minimal ada persentase yang telah kita tetapkan ataupun standar yang kita tetapkan. Jadi dengan adanya kebijakan efisiensi ini kita selalu melakukan evaluasi dalam pencapaian. Bagaimana pencapaian kita terhadap kebijakan efisiensi yang telah kita tetapkan. Jadi apabila kita tetapkan di dalam 1 bulan itu kita ada namanya target monthly ataupun harian bulanan. Bagaimana tentang komitmen dari masing-masing individual, apakah komitmen tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat penetapan di awal bulan. Jadi tentang kebijakan efisiensi ini memang sangat mendukung pertumbuhan, karena kita harapkan komitmen dan efisiensi kerja masing-masing dari individu yang ada di internal pegadaian. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.